Aku pasrah dan menikmati pelukan hangat dari lelaki ini. Satu fakta terungkap. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Terjebak Dalam Tubuh Vanya. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Kau lihat Rasti? Ia memang cantik, tapi aku benci semua tentang dirinya. Astaga, seseorang menyebut namaku. Aku melangkah pelan dan duduk di sembarang tempat guna mendengarkan apa yang mereka perbincangkan. 3 orang gadis asik berbincang dan aku diam-diam memperhatikan. Benar saja, terdengar jelas mereka membicarakan semua keburukanku. Aku mengepal, tanganku geram. Rasanya ingin ku acak-acak wajah mereka saat ini juga. Saat aku bangkit, tak sengaja netraku menangkap pantulan diriku di cermin yang ada di dinding ujung. Baru tersadar siapa diriku saat ini. Aku bukan lagi Rasti, melainkan Vanya, gadis miskin dan lusuh yang tak punya kekuatan apa-apa. Seketika itu pula, aku kembali duduk dan melipat kedua tanganku di atas meja, sembari menajamkan telinga, mendengarkan mereka bergosip tentang diriku. Gila, kok mau sih Kak Demian sama cewek model begitu? Menang cantik aja, attitude mah nol besar. Sombong banget. Yang bikin miris itu, waktu Vanya lihat pengumuman kampus tentang ratu kampus, habis dia kena hujat di depan orang banyak. Dek. Seketika 3 orang gadis itu menatapku dengan raut wajah yang sulit diartikan. Sekejap kemudian mereka kembali bergosip dan mengacuhkanku. Darahku berdesir seiring rasa panas yang menjalari tubuh dan kepalaku. Apa yang mereka bicarakan? Saat emosiku kian meledak, dosen masuk dan pelajaran dimulai. Beruntung, emosiku kian terkendali dan membuatku lebih tenang. 3 orang tadi ku anggap hanya kerikil. Rasanya begitu berat berada dalam tubuh wanita itu. Kenapa ini semua terjadi padaku? Pelajaran usai. Keluar dari kelas, kulihat Kak Demian sedang berbincang dan bersenda gurau dengan Vanya. Menyebalkan dan tak punya hati. Bisa-bisanya gadis itu memanfaatkan waktu saat ia menjadi diriku. Aku menggeram, kembali tersulut emosi. Gegas, aku mendekatinya dan akan kuberi pelajaran. Dasar wanita jahat. Vanya,
Apa yang kau lakukan? Ah! Nyaris saja wanita itu terjungkal ke depan saat tanganku dengan mudah mendorongnya. Untung saja Demian sigap dan menahan tubuhnya hingga ia kini berada dalam pelukan kekasihku. Dengan manjanya, Rasti palsu berpura-pura kesakitan. Cih, padahal aku tahu seberapa keras hidupnya itu. Berpura-pura sok diintimidasi, padahal ia tak kenapa-napa. Dasar drama queen. Fanya, kau kenapa? Kak Demi, ini aku, Rasti. Dia bukan Rasti, dia Fanya. Apa-apaan sih, Van? Aku tahu kamu marah sama Rasti gara-gara tempo hari. Tapi bukan begini caranya. Lagian Rasti sudah meminta maaf padaku. Kau tahu, dia bukan Rasti. Aku Rasti yang asli. Mataku melotot ke arah Rasti palsu. Kak Demian, gadis itu sudah gila. Ia terlalu terobsesi padaku. Heh, sialan, kau ya. Berani-berani kau memfitnahku. Sudah. Fanya, hentikan. Kau tak malu menjadi bahan sorotan mata banyak orang. Lihat dirimu, Fanya. Jangan bermimpi terlalu jauh. Dek. Kata-kata Demian seketika membuatku dan Rasti palsu terdiam. Sepertinya ia pun tertancap dengan omongan Demian yang belak-belakan. Tapi aku memang Rasti, Kak. Liriku. Entah kenapa, mendapat penolakan darinya hatiku jadi begitu sakit. Sudahlah, aku berbalik dan menarik diri dari kerumunan banyak orang karena perbuatanku pada Rasti palsu barusan. Belasan pasang mata menatapku heran dan curiga. Bahkan terdengar suara tertawaan dan lirih suara mengatakan jika aku ini gila. Sungguh sialan mereka semua. Fanya, ya, Fanya sudah membuat diriku menjadi seperti orang bodoh. Kalau bukan karena dirinya, pasti hidupku tak semengerikan ini. Semua karena Fanya. Fanya, ya. Umpatan demi umpatan bergantian di pikiranku. Kesal, dendam, dan amarah. Tapi apa yang bisa aku perbuat? Pluk. Astaga. Aku terjingkat saat sebuah tepukan pelan menyentuh bahuku. Fanya, aku memanggilmu dari tadi. Kamu kenapa? Titan? Sejak kapan pria berotot ini di sini? Mau apa dia? Aku ingin menjemputmu, Fanya. Kebetulan aku baru saja membeli rondap untuk rumput. Rondap? Apa itu? Itu racun tanaman untuk rumput. Dah, ayo naik. Aku bergeming sejenak. Lelaki ini punya tubuh yang kekar. Otot-ototnya mencuat saat pakai baju oblong seperti ini. Dia berdehem sembari menggas motornya. Deg-degan saat kaki mulai naik. Aroma tubuhnya unik, seperti wangi rerumputan. Brum. Au! Tubuhku tanpa sadar hampir saja terhempas ke belakang akibat dari Titan yang tiba-tiba menggas motornya. Beruntung saat itu aku sempat mencengkram baju kaosnya. Maafnya, lirinya, dan kubalas dengan anggukan. Titan ternyata orang yang pendiam. Di sepanjang jalan menuju pulang, Titan tak banyak bicara, tapi aku sama sekali tak bosan. Berkat dia, aku bisa merasakan indahnya naik motor, bisa melihat pemandangan dengan bebas. Dan ternyata terkena sengatan matahari itu tak seburuk yang aku pikirkan. Rambut yang tergerai ditetap angin sepoi-sepoi seolah jadi hiburan tersendiri. Tersenyum, ya, untuk pertama kalinya aku tersenyum.
Setelah kejadian pergantian tubuh ini, apa mungkin aku mulai terbiasa? Atau aku mulai ikhlas menjadi sosok Vanya seutuhnya? Aku bergidik, berharap jika masih bisa kembali ke tubuhku sendiri. Tiba-tiba, kangen my mom, my dad, and my bro Ferdinand. Mereka sedang apa? Apa mereka juga kangen diriku? Tentu saja tidak, karena tubuhku masih berada di sana. Hanya jiwaku yang berpindah tempat. Menyebalkan. Ah, kau kenapa laginya? Tadi kulihat kau bersenang-senang. Kenapa sekarang tampak kesal? Protes Titan saat melihatku melalui spion. Diam, aku hanya diam. Sedari tadi rupanya ia memperhatikanku. Nyah, kau sekarang pendiam. Masih diam. Aku ingin ia menyadari bahwa benar sosok di hadapannya ini bukan Vanya, temannya. Nyah, aku tak ingin pulang. Sentakku. Lah, jadi mau kemana? Terserah, aku lagi malas pulang. Oke. Sekitar 50 meter dari rumah Vanya, motor berbelok dan melaju lumayan kencang ke tempat yang aku tak tahu. Tak lama, hanya 5 menit saja kami sudah sampai. Setelah menepikan motor, Titan mengulas senyum dan menyuruhku untuk turun. Aku menurut. Ayo ikut. Titan jalan duluan dan aku mengikuti dari belakang. Kami memasuki semak dan pepohonan tinggi yang menjulang. Mau kemana ia membawaku? Apa ia mau berbuat sesuatu padaku? Ayonya, percepat langkahmu. Kandangnya udah di depan mata. Kandang. Dia bilang kandang. Benar saja. Di dalam semak dan pepohonan terdapat kandang yang bentuknya hampir mirip dengan rumah panggung, terbuat dari papan. Bunyi ayam terdengar riuh rendah. Ini kandang ayam. Yuk, kamu kan suka banget kalau kasih makan ayam. Titan mulai menaiki anak tangga, tapi aku masih terdiam di tempat. Kenapa? Pria berotot itu berhenti dan menatap ke arahku. Aku takut. Takut? Iya, aku takut naik ke sana. Tunjukku. Ku dengar ia menghela nafas. Ya sudah, oke. Titan kembali melanjutkan langkahnya dan membiarkanku sendirian di bawah. Musik indah mengalun pelan terdengar dari sebuah kamar. Aku tak tahu kamar siapa, tapi kamar itu tak terkunci dan pintunya terbuka sedikit. Aku mematung di depan kamar, mendengarkan lagunya yang seperti menyihir karena enak didengar. Tiba-tiba, sepasang netraku seperti ternoda saat melihat sosok pria jangkung yang datang entah dari mana, sedang memakai handuk yang hanya menutupi bagian pinggang dan juga sebagian betisnya. Sempat terhenyak beberapa detik saat pria itu melepaskan begitu saja handuknya dan memamerkan bokong indah dengan lekuk tubuh yang nyaris sempurna. Beruntung saat itu aku dapat menguasai diri dan melempar pandanganku pada sudut lain. Melangkah pelan, meninggalkan kamar yang ternyata milik lelaki tampan tadi pagi. Aku merebahkan tubuhku begitu saja saat masuk ke dalam kamar yang super luas, wangi, dan bersih milik Rasti ini. Sepi, rumah ini terlampau sepi. Hanya ada beberapa pekerja, termasuk ibu, yang jika sore sudah pulang. Tinggal aku sendiri di rumah yang luasnya luar biasa ini. Memang aku akui, rumah ini isinya lengkap.
Perabotannya mahal dan juga berlantai dua. Pekerjanya banyak, tapi semua akan terasa sepi ketika sore hari menjelang. Orang tua Rasti pulang tak tentu waktu. Paling cepat habis Isya, itu pun jarang bersuah. Karena aku selalu berada di dalam kamar. Rasa sesal terkadang menghinggapi perasaanku. Apa benar yang kulakukan saat ini? Kenapa perasaanku aneh saat berpura-pura menjadi Rasti? Aku mengembuskan nafas kasar saat kedua tangan melipat di belakang dan menyangga kepala. Salah satu kakiku bertopang di kaki lainnya. Pandanganku lurus melihat langit-langit di kamar. Aku kira jika menjadi Rasti bisa menjadi lebih dekat dengan Demian, mendapatkan perhatian lelaki yang selama ini selalu ada di hatiku, menjadi impianku dan membuat jantungku bertalu-talu. Namun ketika menjadi Rasti, entah kenapa terasa biasa saja. Apalagi saat melihat Demian sangat baik dengan wanita-wanita lain, termasuk pada tubuhku sendiri. Malah, ia seperti tanpa beban menceritakan tentang para fansnya, termasuk aku yang sering memberinya coklat. Ya, dia mana tahu jika coklat yang kubeli adalah coklat dari hasil menabung. Uang jajan yang sengaja tidak aku gunakan. Bertahan dengan 2 potong roti sebagai penggajal perut dan air minum yang aku bawa sendiri dari rumah. Semua hanya untuk membuatnya sedikit bersimpati. Walaupun aku hanya menaruhnya di atas meja tempat ia belajar. Tapi ternyata ia mengenali diriku, si pengirimnya. Ia dengan bangga berucap jika Rasti tak perlu takut dan merasa tersakiti karena cinta dan perasaannya hanya untuk gadis berambut pirang itu. Meski awalnya tersanjung, tapi begitu menyadari bahwa bukan aku yang ia suka, melainkan si pemilik tubuh, ternyata membuatku kecewa. Saat terhanyut dalam lamunan, ku dengar suara ketukan di pintu kamarku. Seketika itu juga aku bangkit dan beranjak dari kasur, menjejakkan kaki di karpet berbulu, melangkah pelan mendekati pintu yang masih mengeluarkan ketukan pelan yang cukup mengganggu. "Siapa?" liriku. "Ini kakak, Ras. Apa kakak boleh masuk?" tanyanya. Tanpa menjawab, tanganku langsung menekan knob dan membuka pintu perlahan. Ku dengar helaan nafasnya saat pria itu masuk. Tanpa basa-basi, ia langsung berbaring di ranjangku. Lebih tepatnya ranjang milik Rasti. Kali ini, aku bisa lebih leluasa memandangnya. Eits, tunggu. Sepertinya aku pernah bertemu dia sebelumnya. Tapi di mana? Aku lupa. "Ras, sini dong, kakak mau curhat," panggilnya saat melihatku masih mematung di depan pintu. Aku hanya mengangguk dan melangkah perlahan hingga sampai di ujung ranjang. Tak berani lebih dekat karena lelaki itu menyebabkan getar halus di sekujur badan. "Ras, sini duduk." Ia menepuk pelan ranjang sebagai isyarat untukku duduk di dekatnya. Tapi aku tetap diam dan tak menjawab. "Shh." Tiba-tiba lelaki yang merupakan kakak kandung Rasti ini menarik tanganku hingga tubuhku terhuyung dan jatuh dalam dada bidangnya. Bisa kurasakan betapa kerasnya otot yang ada di balik baju kaos ketat berwarna hitam. Wajahku memanas dan ku yakin saat ini
sedang memerah. Kurasakan degup jantungnya yang berdebar kencang. Sejurus kemudian, aku ingin memangkas jarak di antara kami. Tapi dengan sigap, pria itu menarikku kembali dan memelukku erat. "Dek, biarin begini dulu, kakak kangen sama kamu. Semenjak kamu pacaran sama Demian, kamu gak pernah deket kakak lagi." Aku pasrah dan menikmati pelukan hangat dari lelaki ini. Satu fakta terungkap. Di balik sifat jutek dan sombongnya Rasti, ia ternyata amat dekat dengan kakaknya. Menurutku sih wajar, karena mereka memang sangat kesepian. Kakak putus dari Kak Kit gara-gara ketahuan kakak nyimpen foto cewek. Curhatnya, ia lalu melepaskan pelukannya dan menatap lurus ke depan. Dari jarak dekat begini, aku bisa melihat lekuk wajahnya. Dan ya, aku ingat pria ini beberapa kali bertemu denganku di toko buku. Kakak itu sebenarnya sayang sama Kate, tapi semenjak bertemu dengan gadis itu, kakak merasa Kate tak begitu spesial di hati kakak. Padahal gadis itu juga tak secantik Kate, tapi di mata kakak, dia itu punya nilai lebih. Kulihat pria itu tersenyum tipis saat ia bercerita tentang si gadis. Wajahnya pun bersemu merah, seperti sedang jatuh cinta. "Ras, apa kakak salah ya? Sepertinya kakak jatuh cinta padanya. Tapi sayang, sudah beberapa minggu ini gadis itu tak nampak di toko buku, tempat kami biasa bersua." Pria itu mendengus kesal dan kemudian mengalihkan pandangan padaku. "Toko buku? Apakah kakak tahu nama gadis itu?" Entah mendapat kekuatan dari mana, tapi rasa penasaran membuatku ingin tahu lebih jauh siapa gadis yang ia maksud. Karena besar kemungkinan jika gadis itu adalah aku. Ya, aku sering bertemu dengannya dan beberapa kali pun sempat memergokinya, mengarahkan ponsel seperti sedang memfotoku. Namun aku tak menggubris, karena selama itu juga ia tak pernah berbicara padaku. Dia menggeleng pelan. Aku tak punya keberanian untuk mendekatinya. Yang aku tahu ia seorang mahasiswa dan mungkin satu kampus dengan dirimu, Ras, paparnya. Ciri-ciri gadis itu, Kak? Kulit gadis itu tak begitu putih ataupun gelap. Rambutnya hitam pekat dan matanya indah. Tapi yang terpenting bukan kecantikannya, melainkan karena gadis itu sepertinya pintar. Ia rajin membaca, dan ketika ia sedang membaca, wajahnya tampak imut di balik keseriusannya. Lagi, kulihat pria itu tersenyum sendiri. Tapi tunggu, kenapa ciri-cirinya sama seperti diriku? Apa mungkin memang aku yang ia maksud? Dan gadis itu punya tahi lalat di tangan kanannya. Aku sekilas pernah melihatnya saat jarak kami sangat dekat. Ungkapnya. Dek, tahi lalat di tangan kanan. Halo para pendengar, saksikan terus kelanjutan kisah dari Terjebak dalam Tubuh Fanya ya. Jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.